Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Salsabila Tersia dengan NIM 2010301049. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi tentang Down syndrome dengan dosen Ibu Indri dengan materi PR1 mengaplikasikan diet masyarakat pada penderita hipertensi, DM, diabetes, dan ABK. Down syndrome merupakan sebuah kelainan perkembangan pada manusia yang disebabkan biasanya disebut dengan trisomi 21 pada manusia. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Down syndrome merupakan kelainan genetik pada manusia yang terjadi ketika masa embrio yang disebabkan adanya kesalahan pembelahan sel yang disebut dengan non-junction embrio yang seharusnya melahirkan salinan 2 kromosom 21 justru menghasilkan 3 kromosom 21 yang menyebabkan bayi memiliki 47 kromosom yang lazimnya hanya 46 kromosom. Untuk klasifikasinya, ini berdasarkan struktur dan jumlah kromosom, Down syndrome terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada trisomi 21 klasik, yang kedua translokasi, yang ketiga mosaik. Untuk faktor resikonya, ini faktor untuk bayi yang memiliki resiko mengalami Down syndrome ada sebagai berikut. Yang pertama, usia ibu saat hamil, yang kedua pernah melahirkan bayi Down syndrome sebelumnya, yang ketiga jumlah saudara kandung dan jarak lahirnya, yang keempat kekurangan asam folat, yang kelima faktor lingkungan. Ini bisa dari faktor benda asing, paparan radiasi, bahan kimia, dan zat asing selama masa kehamilan yang terjadi pada kehamilan tersebut. Selain itu bisa dari rokok pada saat kehamilan ini tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan rantai kromosom lebih pendek, kelainan jantung dan otak pada bayi. Untuk upaya pencegahan Down syndrome ini bisa diterapkan. Yang pertama, hamil di usia yang dianjurkan menurut Center for Disease Center and Prevention atau CDC, wanita yang baru hamil di usia 35 tahun atau lebih memiliki resiko melahirkan bayi dengan kondisi Down syndrome. Yang kedua, mencukupi kebutuhan asam folat saat hamil. Wanita yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang dalam fase kehamilan wajib memperoleh asam folat. Soalnya, zat gizi ini terbukti mencegah kelainan yang mungkin terjadi pada janin, termasuk Down syndrome. Asam folat yang dibutuhkan ketika merencanakan kehamilan maupun sedang hamil berkisar 400-800 mg per hari. Zat gizi ini bisa ditemukan di sayuran, hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, ataupun susu untuk ibu hamil. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin dan teratur, bertujuan untuk mengetahui perkembangan bakal janin, termasuk untuk mendeteksi dan mencegah segala kelainan yang terjadi. Yang keempat, hindari paparan bahan-bahan berbahaya jika sedang merencanakan kehamilan atau sedang hamil. Pastikan bunda terhindar dari rokok dan paparan asapnya. Hal ini juga berlaku untuk ayahnya. Ayah dan bunda sebaiknya juga menghindari minuman beralkohol. Rokok dan alkohol ini mempengaruhi kualitas sperma pria dan sel telur pada wanita. Selain itu, paparan rokok dan alkohol selama kehamilan dapat memberikan dampak buruk secara langsung pada janin dalam kandungan. Yang kelima, terapkan pola makan sehat. Cara mencegah Down syndrome ini dengan menerapkan pola makan yang pertama memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan, yang kedua pastikan asupan yang dikonsumsi bunda selalu berasal dari sumber yang bersih dan sehat, yang ketiga hindari makanan cepat saji dan makanan yang mengandung bahan pengawet yang berbahaya, yang keenam olahraga rutin. Ini bisa dengan olahraga ringan sebanyak 3 kali seminggu. Hal ini untuk menjaga tubuh bunda agar tetap fit dalam merencanakan kehamilan. Yang ketujuh, istirahat cukup agar kualitas sperma dan sel telur terjaga. Ayah dan bunda dianjurkan untuk istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas. Umumnya orang dewasa dianjurkan 7-9 jam per hari. Yang kedelapan, merencanakan kehamilan dengan penuh kesiapan, pria maupun wanita dengan riwayat keturunan Down syndrome. Ini lebih beresiko besar memiliki anak dengan kondisi serupa. Oleh karena itu, ayah dan bunda merencanakan kehamilan dengan matang. Hal ini agar faktor tertentu yang berpengaruh pada pertumbuhan janin bisa diperbaiki sehingga peluang menghasilkan anak yang sehat lebih besar. Untuk makanan yang disarankan untuk penderita Down syndrome, yang pertama batasi junk food. Ini batasi makanan rendah gizi,
atau junk food untuk mencegah obesitas. Memberikan makanan yang mengandung banyak nutrisi. Yang kedua, beri asupan lemak sehat seperti minyak kelapa, minyak zaitun, serta mentega yang mengandung asam buritat atau omega 3. Yang ketiga, pilih cemilan yang kaya iodin bila anak-anak mengalami penurunan fungsi kelenjar tiroid. Cemilan seperti rumput laut kaya akan iodin dapat membantu mengurangi gejala kurangnya hormon tiroid. Yang keempat, sediakan makanan dengan vitamin C. Makanan yang mengandung banyak vitamin C dapat mencegah terjadinya gangguan pada gusi. Namun Anda perlu waspadai makanan seperti buahan citrus seperti lemon, jeruk, dan jeruk nipis ini dapat memicu peningkatan asam lambung. Yang kelima, memberikan makanan dengan efek antimikroba. Makanan yang memiliki efek antimikroba ini seperti bawang putih, bawang merah, bombay, oregano, dan kayu manis ini dapat dikombinasikan untuk membunuh bakteri penyebab plak di gigi. Untuk pantangan makanan bagi anak Down syndrome, ini makanannya memicu peningkatan asam lambung seperti buah-buahan sitrus dan makanan dengan kandungan tinggi gula seperti keripik, brownies, kue kering, es krim, kentang goreng harus dihindari. Selain itu, hindari pemberian coklat, minuman cola maupun makanan dan minuman lainnya dengan kandungan kafein yang tinggi menjelang tidur. Sebab makanan dan minuman berkafein tinggi ini bisa membuat anak tidak nyaman sebelum tidur. Pastikan kebutuhan cairan per hari terpenuhi untuk menjaga konstipasinya. Makanan yang berkuah atau mengandung cairan banyak itu dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan per hari pada anak, sehingga menghindari minuman manis yang dapat memicu peningkatan berat badan yang berlebih. Diet anak Down syndrome ini yang pertama, makan lebih banyak serat. Makanan tinggi serat juga dapat menurunkan resiko sembelit. Untuk yang kedua, hindari minuman yang manis seperti soda, susu kental manis, dan jus buah yang mengandung gula yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, hindari gluten. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.